Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Kamsina MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang saya hormati teman-teman kelas PBIA. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi terkait sejarah peradaban Islam sebagai pelengkap ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama terkait dengan peradaban Islam masa Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tentu tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Pembagian kelas dalam masyarakat Daulat Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukuan, melainkan berdasarkan jabatan. Menurut Jarzid Zaidan, masyarakat Abbasiyah terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah yaitu Bani Hashim, para pembesar negara seperti menteri, gubernur, dan panglima. Kaum bangsawan non-Bani Hashim dari Quraisy pada umumnya, dan para petugas khusus, tentara, dan pembantu istana. Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, pujangga fuqaha, saudagar, penguasa buruh, dan petani. Adapun perkembangan politik dinasti Abbasiyah. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah pertama yaitu 1. Para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Yang kedua, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Yang keempat, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Dan yang terakhir adalah para menteri keturunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Adapun masa kekuasaan dinasti Buaih. Dinasti Buaihi dibangun oleh 3 putra Abu Syuja Buaihi, seorang pencari ikan dari Dailan, Irian Utara. Memasuki abad ke-10 Masehi, kejayaan kekhalifahan Abbasiyah mulai meredup. Ketika dipimpin oleh Khalifah Ar-Radi Billah, penguasa Abbasiyah yang ke-20 yang berkuasa pada tahun 940 sampai 944 Masehi. Kekuatan politik dan militer adidaya dari dunia Islam itu mulai tak berdaya. Di tengah situasi yang tak menguntungkan itulah, sebuah dinasti bermazhab Syiah yang berkuasa di wilayah Persia dan Irak masuk dan mengendalikan kekuatan politik dan pemerintahan Abbasiyah. Dinasti Syiah yang menguasai politik dan pemerintahan Abbasiyah selama 110 tahun, yaitu mulai tahun 945 sampai 1055 Masehi, itu bernama Buaihi. Adapun masa kekuasaan dinasti Saljuk. Saljuk atau Turki Seljuk dalam bahasa Turki Selkulakur, Selcuklular dalam bahasa Persia Saljukian, dan dalam bahasa Arab Saljuk atau Salajika. Dalam sebuah dinasti, pengertian Saljuk. Saljuk adalah sebuah dinasti Islam yang pernah menguasai Asia Tengah dan Timur Tengah dari abad ke-11 hingga abad ke-12 hingga abad ke-14. Mereka mendirikan kekaisaran Islam yang dikenali sebagai Kekaisaran Seljuk Agung. Kekaisaran ini terbentang dari Anatolia hingga ke rantau Punjab di Asia Selatan. Kekaisaran ini juga adalah sasaran utama tentara salib pertama. Dinasti ini didirikan oleh suku Oghuz Turki yang berasal dari Asia Tengah. Dinasti Seljuk juga memandangkan penguasaan bangsa Turki di Timur Tengah. Pada hari ini mereka dianggap sebagai pengasas kebudayaan Turki Baratayan Ketara di Azerbaijan. Turki dan Turkmenistan dan Seljuk juga dianggap sebagai penaung kebudayaan Persia. Baik, itulah tadi penjelasan materi tentang materi pertama yaitu peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Selanjutnya kita akan melangkah ke materi kedua yaitu peradaban Islam di Spanyol, dinamika politik, dinamika intelektual. Yang pertama, dinamika politik dalam peradaban Islam di Spanyol.
Dinamika politik umat Islam di Spanyol setidaknya ditandai dengan 3 fase, yaitu fase pertama, penaklukan Spanyol di bawah komando Torik bin Ziyad. Yang kedua, konsolidasi kekuasaan Islam di Spanyol menjadi dinasti Umayyah dan berawal dari Abdurrahman pertama. 3. Persaingan dan perebutan kekuasaan antara kerajaan kecil sampai runtuhnya kekuasaan umat Islam di Spanyol. Sebuah peristiwa tragis dan masif yang tidak pernah terjadi selama kekuasaan Muslim di Spanyol, kekejaman yang mungkin bisa disetarakan dengan Holocaust dan genosida Serbia pada Bosnia, tentang kekejaman Dewan Inkuisisi Spanyol pada umat Islam dan Yahudi. Catatan Kolonel Prancis Gigi Lehmanskoch yang diutus Napoleon untuk menguasai Spanyol memberi kesaksian sisa pembantaian keji itu. Selanjutnya, dinamika intelektual dalam peradaban Islam di Spanyol. Masyarakat Muslim Spanyol merupakan masyarakat multi-etnik yang terbangun dari beberapa komponen masyarakat, antara lain terdiri dari komunitas Arab, baik dari utara maupun selatan. Al-Waladun, yaitu orang-orang Spanyol yang masuk Islam. Suku Barbar, yaitu umat Islam dari Afrika Utara. Al-Shakalibah, Yahudi, Kristen, Muzareb, dan Kristen yang menentang keberadaan Islam. Semua kelompok masyarakat tersebut, kecuali yang menentang, berjalan secara kolektif dan koordinatif dalam mewujudkan peradaban Islam Spanyol yang terdensius pada peradaban intelektual, baik dalam bidang filsafat, tasawuf, sains, bahasa, sastra, kesenian, musik, maupun kemegahan bangunan fisiknya. Baik, itulah tadi materi terkait dengan peradaban Islam di Spanyol. Selanjutnya kita akan melangkah pada materi ketiga, yaitu Perang Salib. Perang Salib. Apakah Perang Salib itu? Jadi, Perang Salib adalah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam di Asia. Perang ini terjadi karena kota-kota dan tempat suci kaum Kristen diduduki Islam seperti di Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sicilia, terutama kota suci Baitul Maqdis, Yerusalem. Nama Perang Salib diambil karena militer pasukan salib menggunakan salib dalam peperangannya. Perang Salib pertama dimulai ketika Paus Urbanus II yang terpilih pada tahun 1108 Masehi. Adapun proses berlangsungnya Perang Salib adalah Perang Salib atau Holy War. Dalam pembagian literatur mengungkapkan masa terjadinya antara tahun 1096 sampai 1291. Bila diukur dari waktu berlangsungnya Perang Salib secara global dibagi atas 3 periode, yaitu yang pertama, periode pertama berlangsung pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Dan periode kedua terjadi pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Dan periode ketiga terjadi pada tahun 1193 sampai 1291 Masehi. Adapun penyebab terjadinya perang salib adalah ada tiga penyebab terjadinya perang salib. Yang pertama, faktor keagamaan. Yang kedua, faktor politik, dan yang ketiga adalah faktor ekonomi. Baik, itulah tadi pembahasan terkait Perang Salib. Selanjutnya kita akan melangkah pada materi selanjutnya, yaitu peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar. Kira-kira apa saja 3 kerajaan besar, yaitu kita lihat. Baik, yang pertama ada Kerajaan Utsmani di Turki. Asal-usul Kerajaan Utsmani di Turki. Kerajaan Turki Utsmani telah muncul pada periode yang biasanya disebut periode Mongol. Negara bagian yang dipimpin oleh Utsman, pendiri dinasti di akhir abad ke-13, pada awalnya hanyalah salah satu bagian terkecil dari pemerintahan Turki dan Anatolia. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 dan 10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian. Di tengah-tengah saudara-saudara mereka, orang-orang Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di sana, di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II. Sultan Seljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Byzantium, berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan. Atas jasa tersebut, Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan
yang berbatasan dengan Byzantium. Sejak saat itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Shukut sebagai ibu kota. Adapun kerajaan Safawi di Persia. Sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awalnya kerajaan Safawi hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Ardabili pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Di Ardabil, Azerbaijan, tarekat ini dinamakan Safawi yang diambil dari nama pendirinya. Nama tersebut bertahan hingga aliran ini beralih menjadi gerakan politik, bahkan hingga berhasil mendirikan kerajaan. Dalam tarekat ini, apabila terjadi pergantian pemimpin, maka dilakukan dengan sistem penunjukan langsung, yaitu apabila seorang ayah wafat, pimpinan tarekat yang dipimpinnya diambil oleh putranya atau anaknya. Hal ini menjadi tradisi turun-temurun dalam tubuh tarekat. Baik, itulah tadi penjelasan singkat terkait kerajaan-kerajaan peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar. Selanjutnya kita akan melangkah pada materi selanjutnya, yaitu kerajaan Islam di Asia Tenggara, Malaka, dan Nusantara. Ada 3 kerajaan yang pernah ada di kerajaan Islam yang pernah ada di Sumatera, yaitu 1 Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Pagaruyung, dan Kerajaan Malaka. Selanjutnya ada Kerajaan Aceh Darussalam. Pada awalnya, wilayah Kerajaan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh ayah Ali Mukyat. Ketika Mukyat Shah naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil memperkuat kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya, termasuk menaklukkan Kerajaan Pasai. Saat itu, sekitar tahun 1511, kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di Aceh dan pesisir timur Sumatera seperti Paurelak di Aceh Timur, Pedir di Pidie, Dayak di Aceh Barat dan Dayak, dan Aru di Sumatera Utara sudah berada di bawah pengaruh kolonial Portugis. Mukyat Shah dikenal sangat anti pada Portugis. Karena itu, untuk menghambat pengaruh Portugis, kerajaan-kerajaan kecil tersebut kemudian ia taklukkan dan masukkan ke dalam wilayah kerajaannya. Selanjutnya, kerajaan Islam di Jawa. Ada 2 kerajaan Islam yang pernah ada di Jawa, yaitu Kerajaan Demak dan Kerajaan Banten. Dan di kerajaan Islam di Kalimantan terdapat 2 kerajaan Islam, yaitu ada Kerajaan Kutai Kartanegara dan Banjar dan Kerajaan Banjar. Sedangkan di Sulawesi juga pernah ada berdiri sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Makassar. Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam di Sulawesi di bagian selatan pada abad ke-16 Masehi yang pada mulanya terdiri atas sejumlah kerajaan kecil yang saling bertikai. Daerah ini kemudian mempersatukan oleh kerajaan kembar, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo ini menjadi Kesultanan Makassar. Cikal bakal Kesultanan Makassar adalah 2 kerajaan kecil bernama Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo ini terletak di semenanjung barat daya Sulawesi dengan kedudukan strategis dalam perdagangan rempah-rempah, seperti yang terjadi di bandar rempah-rempah lainnya. Para pedagang Muslim juga berupaya menyebarkan ajaran agama Islam di Makassar. Baik, setelah itulah tadi penjelasan terkait kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Asia Tenggara. Selanjutnya kita akan melangkah pada materi berikutnya, yaitu reformasi Islam. Pengertian reformasi Islam. Apakah yang dimaksud dengan reformasi Islam? Jadi reformasi Islam adalah merubah pemahaman agama umat Islam yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan menurut istilah, reformasi Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Secara garis besar, sejarah Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu yang pertama, periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode kedua, yaitu periode pertengahan, yaitu 1250 sampai 1800 Masehi. Sedangkan ada periode modern, yaitu 1800 sampai sekarang. Adapun tokoh-tokoh gerakan reformasi adalah yang pertama ada Ahmad Sirhindi,
ya pada tahun 1565 sampai 1624 Masehi. Ada Sheikh Waliullah pada tahun 1703 Masehi sampai 1762 Masehi. Dan ada gerakan Wahabi pada abad ke-18. Baik, materi terakhir. Ada dari materi terakhir yaitu dampak kemajuan Barat atas dunia Islam dan respon Islam terhadap peradaban Barat modern. Dampak kemajuan Barat atas kemajuan Islam. Apa sajakah dampak yang terjadi? Apa sajakah dampak kemajuan Barat atas kemajuan Islam? Yang pertama ada tumbuhnya semangat nasionalisme dunia Islam dan tumbuhnya partai untuk kemerdekaan negaranya. Yang kedua ada kemerdekaan negara-negara mayoritas Islam. Lalu apakah respon Islam terhadap peradaban modern Barat? Nah, sudah saatnya kaum muslim di negara-negara berkembang bersikap kritis untuk melawan wacana global yang diproduksi Barat, termasuk wacana globalisasi yang selama ini diterima sebagai sesuatu yang niscaya harus dikritis karena tersembunyi sebuah ideologi yakni neoliberalisme yang dampaknya terhadap pembunuhan ekonomi rakyat sangat luar biasa. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi materi singkat yang sempat saya bawakan terkait dengan sejarah peradaban Islam yang terdiri dari beberapa sub judul yang bisa saya bawakan pada malam hari ini. Baik, baik teman-teman sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Jika telah menonton video ini, silahkan teman-teman memberikan feedback kepada saya sebagai pelajaran untuk kedepannya. Sampai di sini saya ucapkan dan saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.